Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Da'a dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia. Dalam jurnal edisi kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Mewujudkan mimpi remaja masa depan dan mencintai buah lokal. Hidup keras sejak masih anak-anak membuat Firdaus menyadari bahwa tekad yang kuat berpengaruh penting bagi keberhasilan sebuah cita-cita. Dengan dukungan beasiswa, Firdaus berhasil menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya di Universitas Anglia Timur, Inggris. Mensyukuri anugerah Tuhan, ia mendirikan Yayasan Remaja Masa Depan pada tahun 1999. Dengan penuh kesetiaan, Firdaus mengelola yayasan yang memberikan pendidikan dan pengasuhan gratis pada siswa SMP dan SMA ini. Ia mendapat penghargaan dari World Bank untuk pengentasan kemiskinan paling inovatif. Selain itu, ia juga mendapat penghargaan pemerintah DKI Jakarta sebagai pengelola pendidikan informal terbaik bagi anak putus sekolah. Masa kecil saya bukan miskin, tapi jauh dari di bawah miskin. Dari kecil, waktu SD saya dagang kue keliling, waktu SMP saya dagang koran, waktu SMA sampai kuliah saya jadi tukang parkir. Bukan cuma untuk biaya sekolah, tapi juga untuk membiayai adik-adik dan orang tua. Saya ingin pengalaman sulit masa lalu saya ini bisa memberikan motivasi bagi anak-anak yang saya bina nanti, bahwa dengan kerja keras, dengan semangat, ya, keterbatasan uang, keterbatasan fasilitas, kemiskinan orang tua, keluarga, itu tidak menghalangi orang untuk berprestasi selagi dia punya kemauan dan kemampuan. Masa kecil yang sulit menjadi kekuatan Muhammad Firdaus untuk dapat mensejahterakan masa depan anak-anak yang kurang mampu. Anak pertama dari 7 bersaudara ini harus membiayai sendiri kebutuhan hidupnya untuk dapat terus bersekolah. Sepertinya bukan orang sembarangan yang bisa mencabutkan. Dari perjuangannya itu, Firdaus dapat menyelesaikan kuliah strata 1 di Universitas Indonesia. Ia juga berhasil meraih gelar master dari Universitas Anglia Timur, Inggris, jurusan kesejahteraan anak internasional melalui beasiswa. Yaitu bahwa saya kapok hidup miskin. Betapa susahnya jadi orang miskin. Salah satu jalan untuk menjadi orang yang untuk tidak miskin lagi adalah belajar. Makanya saya belajar keras. Sambil berdagang di jalan itu dagang koran, saya juga belajar keras sehingga saya dapat SMP yang bagus. Ya, sekolahnya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah di universitas saya selalu dapat negeri. Setelah lulus kuliah, Firdaus pernah bekerja di beberapa perusahaan. Namun ia memilih mengikuti suara hatinya, menangani anak-anak yang tidak mampu agar tetap dapat melanjutkan sekolah. Tahun 1999, Firdaus mendirikan Yayasan Remaja Masa Depan, sebuah yayasan yang memberikan pendidikan non-formal secara gratis. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM Remaja Masa Depan ini memiliki sistem kejar paket B dan C. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah dan tidak mampu. Bukan dagang sayuran di Pasar Putaran, bukan. Oh, berarti depan rumah dagangnya.
kenapa saya bikin sekolah untuk anak putus sekolah? Karena mereka tidak mampu ke sekolah pemerintah. Sekolah pemerintah masih sangat mahal. Tahun 99, 2000, 2001 sampai 2004. Nah, setelah tahun 2004, tahun 2005 muncullah sekolah gratis untuk tingkat SMP. Beristrikan Mariamah dan dikaruniai 2 orang putra. Mereka tinggal di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Bersama sang istri, Firdaus mengelola yayasan ini. Ia harus mencari sendiri bantuan dana dari masyarakat. Hidup dan usahanya yang keras pada masa lalu membentuk kekuatan tekad dalam dirinya. Salah satunya agar sekolah ini tetap berdiri dan berjalan. Awalnya saya sebenarnya door to door dulu ya. Door to door, ke rumah-rumah ngirim proposal. Tapi proposal juga nggak ada yang tembus. Door to door juga dapat sedikit. Kemudian karena orang makin lama makin tahu kegiatan kita positif, baik dan banyak manfaat, jelas gitu programnya. Akhirnya lama-kelamaan orang-orang tahu menyumbang ke yayasan kami. Ya. Secara perlahan, kegiatan belajar mengajar di PKBM berkembang. Jumlah murid pun bertambah dari waktu ke waktu. Saat ini menampung sekitar 100 murid untuk tingkat SMP dan SMA. Mereka belajar dari hari Senin hingga Kamis, mulai pukul 8:30 pagi hingga menjelang pukul 12 siang. Karena sistem pendidikan untuk tingkat SMP sudah gratis, maka PKBM Remaja Masa Depan hanya membuka 4 kelas, yakni kelas 1 dan 2 SMP, serta kelas 2 dan 3 SMA. Yogi Kurniawan adalah salah satu murid yang berasal dari keluarga sederhana. Untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, ia bekerja sebagai loper koran sejak duduk di kelas 1 SMP. Hari-harinya selalu dimulai setiap pukul 4 pagi. Saat ini, Yogi duduk di kelas 3 SMA PKBM Remaja Masa Depan. Okay, how are you today? I'm fine, thanks. I have Tadinya mau sampai SMA, tapi ya biayanya kan kurang gitu. Jadi ya nyari-nyari sekolah, dapatnya di sini gitu. Tujuan saya mau ingin sukses gitu Kak. Dalam ini, ya mau ini membanggakan orang tua lah. Dasmo adalah salah satu alumni SMA PKBM Remaja Masa Depan. Tahun 2008, Dasmo lulus dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Lalu pada tahun 2010, ia meraih gelar S2 di jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kini Dasmo menjadi dosen di universitas tersebut. Saya pikir nggak mungkin saya jadi orang berhasil kalau nggak sekolah. Nah, karena kunci dari kesuksesan biasanya dari pendidikan. Salah satu indikatornya, meskipun itu tidak selalu. Saya sih sangat berharap ini bisa eksis terus. Nah, karena masih banyak orang-orang yang bukan beruntung ya, belum punya kesempatan untuk menikmati sekolah, apalagi gratis gitu misalnya, atau biaya terjangkau. Mungkin ini bisa jadi jembatan bagi mereka yang belum punya kesempatan untuk bisa menikmati sekolah. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2003, Firdaus mendirikan panti asuhan. Panti ini dihuni oleh 45 anak dari berbagai latar belakang, yatim piatu, anak jalanan, anak terlantar, fakir miskin, dan duafa. Bagi Firdaus, anak-anak ini sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Setiap hari ketemu dengan semua anak. Kalau lagi ngobrol berdua, bertiga, berempat, berlima dengan mereka, ya kita selalu yang kita prioritaskan itu ada nasihat. Bagaimana mereka harus jaga sikap, mereka harus jujur, rajin, dan disiplin, kerja keras, tentunya, agar mereka meraih masa depan yang lebih baik.
setiap hari itu dapat sekolah yang bagus. Amin. Ya Kak? Sejak 3 tahun yang lalu, Lulu Holidah tinggal di panti remaja masa depan. Ketika Lulu masih duduk di kelas 2 SMA, ayahnya meninggal dunia. Sejak itulah Lulu putus sekolah. Saat ini Lulu tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Azahra Jakarta. Selain itu, Lulu juga bekerja di PKBM sebagai tenaga administrasi. Tahun 2008 itu bapak saya sakit parah, stroke, komplikasi gitu deh. Beliau meninggal tahun 2008. Kemudian saya putus sekolah karena tidak ada yang bantu ibu kan. Ibu cuma sendiri, saya anak satu-satunya. Jadi saya berpikir kalau misalnya saya sekolah itu membebani ibu saya gitu, lebih baik saya putus sekolah dulu. Berkat Pak Firdaus dan Ibu Mariamah, saya bisa kuliah sampai sekarang gitu, bisa lebih mandiri dan bisa belajar yang lain-lain dari sini. Selain sekolah, pelajaran sekolah, saya juga bisa mengatur keuangan yayasan gitu. Dari kegiatan yang dijalani Firdaus, ia pernah mendapatkan beberapa penghargaan. Tahun 2005 dirinya menjadi juara untuk pengentasan kemiskinan paling inovatif yang diselenggarakan oleh World Bank. Selain itu, ia juga mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola pendidikan informal terbaik bagi anak putus sekolah. Firdaus berani berjuang untuk panggilan hatinya. Perjalanan hidup telah memberinya pelajaran berarti. Baginya semua ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kehidupan anak-anak dan kesuksesan mereka nantinya merupakan kepuasan batin yang tak tergantikan oleh apapun. Hidup itu cuma sekali, setelah itu mati. Maka karena hidup itu cuma sekali, membantu orang lain itu jadi hal yang utama.